Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna seperti abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina seperti waliyullah ala nabi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang seri budaya. Kemudian kita membahas tentang seri Ramayana. Budaya kita ambil dari wayang kulit Purwo, yaitu seri Ramayana dengan seri Bharatayuddha atau Mahabharata. Sekarang seri kita ke Ramayana. Kemudian kita akan membahas tentang karakter Rama Wijaya dan Rahwana. Dari sisi SRI, kita tetap menggunakan acuan SRI, yaitu adalah spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan tentang pembahasan budaya, seri budaya wayang kulit Purwo ini dari seri Ramayana. Kemudian religinya kita sudah ngambil dari Al-Quran dan hadis. Intelektualnya kita menggali dari data-data yang ada secara dokumen. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu simbol dengan berbasis filsafat kehidupan, karena wayang itu adalah berkarakter drama, menyentuh masyarakat. Quran itu berkarakter narasi, sumber dari kebenaran. Kalau wayang itu adalah bukti dari kebenaran itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, kita mulai dari karakter Rama Wijaya atau Rama Wijaya. Rama Wijaya adalah seorang raja yang pandai, bijaksana, bertanggung jawab, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap keluarga dan rakyatnya. Dia adalah titisan Bathara Wisnu. Dia mendirikan kerajaan namanya Poncowati. Dari kerajaan Poncowati ini juga didukung oleh Lesmana Murdapa, itu adiknya Rama, kemudian Anoman, kemudian ada Sugriwa. Sugriwa ini adalah pamannya Anoman karena dari adiknya Anjani yang waktu itu perebutan di Gua Selo Mangleng yang memberantas Lembusura dengan Mahesasura antara Sugriwa dengan Subali. Kemenangan ada di keduanya, namun terjadi pelisian dan saling menghujat dan mengantam antara Sugriwa dengan Subali. Maka Sugriwa ini yang kelak diselamatkan oleh Prabu Ramawijaya, dan Subalinya dia karena panahnya Sri Rama Wijaya, namanya panahnya Guwa Wijaya. Panah Guwa Wijaya ini adalah untuk menyempurnakan dari Subali, sehingga Subali terbunuh dan Sugriwa menggabung kepada Prabu Rama, memperkuat posisinya sebagai adipati di Gua Kiskendha. Hadirin rahimakumullah, kemudian karakter Rama ini juga titisan Bathara Wisnu, karena Wisnu ini turun kepada Rama bersama Lesmana. Maka nanti ada waktu
terjadi iring-iringan pengantin dari Mantili ke Ayodhya, itu juga ketemu dengan Rama Bhargawa, yang Rama Bhargawa ini memang mencari musuh. Ternyata yang menyelesaikan adalah Sri Rama Wijaya, karena ini adalah titisan Wisnu. Dan Sri Rama Wijaya ini adalah utusan keadilan, kebenaran, memberantas sangkara murka. Jadi kalau simbol dari Rama ini adalah istrinya dicuri oleh Rahwana, ini adalah sebagai karakter. Nah, ketika Rahwana ini adalah angkara murka, maka bersama dengan Wisnu ini harus diselesaikan. Maka Rahwana harus ditumpas habis karena karakter angkara murka ini harus lenyap di muka bumi oleh Sri Rama Wijaya bersama keluarganya dan bersama para Punggawa Poncowati. Dan terakhir nanti Rama Wijaya ini nitis kepada Prabu Kresna, karena titisan selanjutnya yaitu Wisnu itu nitis kepada zaman Mahabharata, itu nitis kepada Sri Kresna atau Bathara Kresna Nayarana. Ini kelanjutan dari Ramayana ke seri Mahabharata. Hadirin rahimakumullah, kemudian Anoman. Jadi karakter Anoman ini memiliki sifat dan sikap yang tegas, lugas, dan bersahaja, setia, amanah dengan sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika Anoman ini diutus menjadi duta di Alangkodirojo, menjadi duta dalam waktu 1 hari 1 malam. Dia harus menyelesaikan sampai di Alangkodirojo dan itu selesai dengan baik. Maka Anoman bisa memberikan kepastian bahwa Regiana Sinta atau Dewi Sinta ini diculik ke Rahwana berada di putranya Alangkodirojo, dan itu benar. Maka Sujaludironya Sri Rama yang dititipkan kepada Oman diberikan kepada Sinta, dan Sinta memberikan kancing gelungnya untuk bukti bahwa pertemuan dengan Regiana Sinta atau Dewi Sinta. Maka tugas ini diselesaikan dengan baik oleh Anoman, dan ketika Anoman dalam penyamaran dan sekaligus mengukur kekuatan Ngalengka ini dibakar. Ketika dibakar itu bukan mati namun malah besar Triwikrama, sehingga Alengka diobong. Ini Anoman obong. Karena iman ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang mampu meredam amarah. Amarahnya Rahwana bisa diredam oleh Anoman, dan Anoman kelak punya usia yang panjang sampai generasi Mahabharata, generasi Parikesit, dan sampai anaknya Parikesit nanti. Hadirin rahimakumullah, ini adalah Anoman ini karakter yang setia, walaupun dia bentuknya Wanara. Wanara itu kera, namun kera yang memiliki kesucian hati, perilaku yang lugas, sehingga menjadi dutonya seorang Rama Wijaya atau seorang Wisnu, dan kelak akan mendampingi Prabu Kresna, karena Prabu Kresna adalah titisan dari Wisnu-nya Rama Wijaya. Hadirin rahimakumullah, itulah Anoman, dan Anoman ini walaupun kera menjadi idolanya bangsa, karena kera yang punya tekad bulat, kuat, dan tahan lama terhadap seluruh ujian hidup, dan menjadi benteng sekaligus menjadi teladan untuk generasi-generasi ke depan. Dan dia punya anak namanya Purwaganti ketika dia bersama dengan Sayempraba, dan itu melanjutkan generasi Anoman.
Kita lanjutkan ke Lesmana Murdapa atau Lesmana Widagta. Ialah kesatria yang siap, dari kesatria yang setia, pandai dalam mendampingi Rama Wijaya sebagai rajanya, dan setia dalam menjalankan tugasnya, mampu membedakan antara urusan negara dan urusan pribadi. Lesmana Murdapa ini juga pecahan dari Wisnu, karena Wisnu itu selalu pecah dua. Maka kalau di Ramayana ini adalah Rama Wijaya dengan Lesmana Murdapa, tapi kalau di Mahabharata nanti Wisnunya pecah Sri Kresna dengan Arjuna. Janaka atau Permati, Sri Arjuna dengan Sri Kresna atau Nayarana, ini adalah pecahannya Wisnu. Hendakimakumullah, ada satu cerita yang unik yang Allah berikan, yang dicontohkan oleh Lesmana Murdapa. Ceritanya sebenarnya cinta segitiga. Nah, cinta segitiga itu gimana sih? Sebenarnya Sinta ini, Dewi Sinta ini, itu cinta dengan Lesmana. Namun sudah di garwa atau jadi istrinya Rama Wijaya, istri kakaknya. Jadi cintanya Lesmana terhadap Sinta ini juga tulus. Cintanya Sinta terhadap Lamanya itu tulus, namun ternyata tidak bisa dilaksanakan cinta itu karena sudah menjadi istri kakaknya, namanya Rama Wijaya. Ini ada segitiga. Namun dalam kehidupannya Sinta ini dicuri atau oleh Rahwana. Jadi cintanya Lesmana terhadap Dewi Sinta ini dipendam dalam-dalam, bahkan dia menyatakan wadat itu tidak mau beristri. Kenapa kok tidak mau beristri? Karena sebenarnya adalah dia menerima cintanya Dewi Sinta, namun bukan di sini, di kehidupan selanjutnya. Nah, Dewi Sinta sendiri itu dalam segitiga cintanya Lesmana, istrinya Rama, tapi dikendalikan atau dikuasai oleh Rahwana. Nah, ketika nanti di akhir dari perjalanan kehidupan Lesmana ini, dia nitis dengan Arjuna. Nah, Sinta ini nitisnya harapannya ke Jembawati atau ke Rukmini atau Setyabhuma, itu istrinya Kresna. Ternyata Sinta ini nitisnya ke Dewi Sembadra. Dewi Sembadra itu istrinya Arjuna. Maka di kehidupan selanjutnya, setelah kehidupan di Arjapada ini, ternyata cintanya Lesmana terjawab, wadatnya itu terjawab ketika nitisnya Sinta kepada Sembadra, sementara Lesmana Murdapa nitis kepada Arjuna. Ini kejawab, segitiganya kejawab. Inilah perjuangan yang begitu besar. Cinta tidak harus memiliki, namun cinta itu adalah harus rela berkorban demi cinta. Maka ada budak cinta. Termasuk Rahwana itu juga cinta terhadap Sinta itu sangat murni sehingga tidak pernah menyakiti Sinta. Nah, inilah kisah Rama Sinta ini yang menjadi
simbol cinta dalam keabadian, yaitu pasangan Rama Sinta. Hendakumullah, kemudian karakter Dewi Sinta ini berkarakter setia kepada pasangan hidupnya, tidak digoyahkan cintanya kepada Rama Wijaya walaupun hidup dalam pengasingan. Kesetiaannya tidak bisa diragukan sebagai simbol cinta dalam keabadian pasangan Rama Sinta. Hendakumullah, ini adalah simbol ujian. Sinta ini adalah simbol ujian. Kalau di Jawa itu ada bahasanya, sedumuk bathuk senyari bumi. Sedumuk bathuk itu ya wanita, senyari bumi itu ya tanah. Jadi orang akan berlomba-lomba atau bisa mempertahankan cinta sedumuk bathuk itu sampai akhir kehidupan. Dan Sinta ini adalah simbol dari wanita yang solehah, dan ternyata dia mempertahankan kesuciannya, karakternya suci sampai diuji dengan Sinta Obong. Alhamdulillah, ketika ada lakon Sinta Obong, Sinta yang dibakar itu adalah membuktikan apakah cinta Dewi Sinta ini sudah terjamah oleh Rawana atau enggak. Ternyata api yang suci itu tidak membakar Dewi Sinta, namun membuktikan bahwa Sinta diobong tidak kena, seperti Anoman dibakar tidak mempan. Kenapa? Karena api cintanya itu lebih dahsyat dibanding api duniawi. Inilah karakter-karakter kesetiaan yang sebenarnya ini bagian dari pembelajaran hidup kita. Hadirin rahimakumullah, kemudian karakter Rahwana ini mulai dari karakter antagonis. Kalau yang tadi adalah karakter yang sinergis, yaitu karakter Rama Wijaya, karakter Anoman, karakter Lesmana Murdapa atau Lesmana Widakta, dan karakternya Dewi Sinta. Sekarang karakter Rahwana. Rahwana ini ada raja yang bengis, gois, kejam, dan menang sendiri. Dengan mencuri Dewi Sinta, simbol keigosan dan kekejaman untuk kepentingan diri sendiri. Dengan mencuri Dewi Sinta sebagai titisan Dewi Sri, Dewi Dewati ternyata tidak bisa dijamah dan terhalang hukum alam. Bahkan kehancurannya menimpa kerajaan Alengkodirojo sebab keserakahan Rahwana. Hendakumullah, Rahwana ini adalah karakter iblis. Ya, dia punya Aji Pancasona, Rawirontek, Aji Pancasona. Waktu dia berguru dengan Resi Subali. Nah, Resi Subali ini adalah kakak dari Sugriwa. Jadi Resi Subali ini kakak Sugriwa. Maka diwisiklah Aji Pancasona. Nah, Aji Pancasona ini dimiliki Rahwana, kena lara luput pati. Artinya bisa sakit tapi tidak bisa mati, karena setiap mati menyentuh tanah maka dia akan bangkit hidup kembali. Ini Aji Pancasona. Hadirin, karena Aji Pancasona itu lambang keiblisan, maka kelak nanti ketika sudah paripurna berhubung Alengka, jadi Alengkodirojo habis ini, nah ini pun Rahwana tetap masih gentayangan di kerajaan, kerajaan goib. Ya, itu di Tawang Gantungan. Ini ketika Alengkodirojo sudah hancur, di Tawang Gantungan. Tawang Gantungan, maka Rahwana bersilih ganti namanya Gudayitma.
juga Rahwana. Dan Rahwana ini akhir hayatnya itu kena panah Gundawijaya. Ketika kena panah itu maka di situ dia hidup kembali. Jadi ketika tanah menyentuh hidup kembali, maka Anoman yang mempersiapkan ketika panah Gundawijaya menerabas lehernya Rahwana ya dosa muka, dosa 10 muka wajah, maka kalau Triwikrama itu wajahnya 10. Nah, saat itu langsung ditimpa dengan gunung Wurungungan. Maka disitulah akhir kehidupan Rahwana. Nah, Rahwana dalam akhir hayatnya tetap dia sebagai nanti di ketawang gantungan rajanya, dan Gudayatma yang akan menggoda manusia selanjutnya. Namun waspada seorang Anoman menjaga kehidupan sehingga Gudayatma ini akan bisa dikenali dan sekaligus bisa dikendalikan oleh sang Wanoroseta yaitu Anoman. Kemudian karakter Sarpakenaka. Ini karakter Sarpakenaka ini karakternya setan. Harina kemakmula bahwa karakter Sarpakenaka ini membantu Rahwana dalam kejahatannya. Bersama Rahwana mempertahankan Dewi Sinta yang mereka culik, seluruh kesaktiannya untuk menyuburkan kejahatan. Di akhir hidupnya tetap lenyap di bumi, hangus dan karena hangus kan karena melawan kebenaran. Hadirin rahimakumullah, Barasakenapa ini punya kesaktian yang luar biasa. Dia punya selendang. Selendang itu bisa menjerat seluruh musuhnya. Dari musuhnya itu dijerat, dia punya kesaktian luar biasa dan siap untuk menggempur lawan, dan itu silih tanding karena dia punya kesaktian yang luar biasa. Namun berkat dari Wibisana, maka sang Anoman dikasih tahu bahwa kesaktiannya, yaitu kakaknya Sarpakenaka itu adanya di rahasianya di kuku. Maka dipatahkan kukunya dan dibedah selendangnya, maka dia akan keluar semua. Jadi beribu-ribu kera itu dijaring dengan selendangnya, itu tidak bisa keluar. Kalau bahasa lain itu punya selendang atau namanya Jala Sutra. Jala Sutra itu menjaring semua, ya masuk semua. Dan di situ yang bisa menghancurkan adalah Anoman. Ketika kukunya dipatahkan dan jaringnya dibedah, maka semua keluar wanara-wanara yang dipenjara di selendangnya Sarpakenaka, dan ini akhirnya ditumpas habis oleh Anoman. Hadirin rahimakumullah, maka biasanya sinergitas antara amarah dengan lawamah, Rahwana dengan Sarpakenaka ini memang terbukti. Sarpakenaka adalah pendukung paling kuat terhadap perilakunya Prabu Rahwana atau kakaknya yang punya sifat amarah. Dia adalah lawamah. Hadirin kemuliaan, maka karakter selanjutnya adalah Kumbakarna. Kumbakarna ini kesatria yang menentang kejahatan Rahwana akan membalikan Dewi Sinta ke tangan Prabu Ramawijaya, tetapi dalam akhir hayatnya membela tanah tumpah darahnya Alengkodiraja dari gempurannya Prabu Ramawijaya. Namun di sisi lain Kumbakarna punya kesalahan, yaitu
memusuhi Prabu Rama Wijaya sebagai duta keadilan. Hadirin ketika terjadi ceritanya Gunawan Tundung, ya Wibisana Tundung, maka Wibisana pindah ke Prabu Ramawijaya, maka ke Poncowati mengabdi sono dan membela. Namun Kumbakarna ini dia malah tidur di gunung Karno. Dia tidur di sana, tidur bertahun-tahun. Nah, dia topo tidur. Maka ketika dibangunkan itu kondisinya tidak siap, sehingga anaknya Aswanikumba dan Kumba itu dibujuk oleh Prabu Rahwana untuk maju perang, dan ketika itu anaknya jadi korban. Nah, ketika melihat anaknya jadi korban, maka Kumbakarna ini mau tidak mau dia terusik untuk membela tanah air. Nah, membela tanah air. Nah, ketika membela tanah air itu maka musuhnya itu adalah Gunawan, itu yang ngasih rahasianya, karena Kumbakarna ini punya kesaktian yang luar biasa, silih tanding. Maka satu-satunya adalah dikasih tahu sama Lesmana Murdapa bahwa kakaknya ini harus dipretelin, dilepasin. Jadi tangannya dua-duanya dipanah lepas, kakinya dilepas, baru lehernya. Ini juga dulu sebagai upatan dari Jambu Mangkli. Kita ke Jambu Mangkli itu melawan Wisrawa. Maka dia dilepasin senjata, tangannya putus, kakinya duanya putus, dan lehernya. Kelak nanti anakmu akan mengalami apa yang aku lalami, yaitu dengan lepasnya badan, tangan, kaki, dan leher. Maka itu dialami oleh Kumbakarna. Dan Kumbakarna jadi syuhada perang, jadi pahlawannya Alengkanomo, namun masih punya kesalahan, membela tanah air betul, namun yang dimusuhin adalah yaitu Prabu Ramawijaya sebagai dutanya keadilan. Hadirin rahimakumullah, kelak nanti ketika ada lakon Wahyu Makutharama, maka muksanya Gunawan Wibisana ini memanggil saudaranya, karena Kumbakarna ini arwahnya itu gentayangan, rohnya itu gentayangan, gak bisa masuk ke kasuwargan karena dia masih punya kesalahan, yaitu memusuhi keadilan. Nah, kemudian dipanggil oleh Gunawan Wibisana ketika cerita Makutharama, maka dia harus mengabdi kepada Werkudara. Maka perbuatannya itu kepada Werkudara. Nah, nanti waktu Bratayuda Jaya Binangun, dia juga akan berkarya bersama Werkudara atau Bimasena yang ada di Mahabharata, sehingga kasuwarganya akan sempurna ketika berkarya lagi dengan Bimasena atau Werkudara. Ini kasusnya Kumbakarna yang punya sifat itu namanya sufiyah, merasa suci, sok suci namun benar, karena dia ingin suci namun kesalahan ketika memusuhi keadilan. Hadirin rahimakumullah, kemudian
karakternya Gunawan Bisono. Gunawan Bisono adalah kesatria yang teguh hati, berjiwa besar dalam prinsip membela kebenaran. Walaupun akan bertempur dengan saudaranya sendiri yaitu Prabu Rahwana, dia rela meninggalkan Alengka, bumi tumpah darahnya, dan bergabung dengan negara Poncowati yang dipimpin oleh Prabu Ramawijaya. Bahkan Gunawan Wisono ini membocorkan rahasia-rahasia negara Alengkodirojo dan rahasia kesaktian Prabu Rahwana dengan ajian Pancasona. Berkat petunjuk Gunawan Wisono, Prabu Ramawijaya sukses menghancurkan kejahatan yang dilakukan oleh Prabu Rahwana. Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Hadana kemakumullah bahwa Gunawan Wisono itu adalah lambang dari mutmainah, nafsu mutmainah, nafsu yang telah menyempurnakan diri. Maka ketika Gunawan Wisono ini gabung dengan Prabu Rama, maka sifatnya jadi Prabu Rama itu Islam, kemudian Anoman itu iman, Lesmana Murdaba itu ihsan, maka Gunawan Wisono jadi istiqomah. Ketika sudah adanya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, maka jadi istiqomah. Istiqomah ini adalah tidak berubah. Bahkan istiqomah ini yang paling mahal. Jadi Rasul diminta oleh sahabat tentang nasihat. Ya Rasul, saya berikan nasihat yang nasihat itu bisa saya gunakan untuk selamanya. Pertama adalah tu'minuna billah tsumastaqomu. Iman kepada Allah kemudian istiqomah. Dan ketika lakon Wahyu Makutha Rama, maka Gunawan Wisono ini mengeluarkan diri, ya, mengeluarkan nafsunya itu dikeluarkan semua. Nafsunya dikeluarkan, yaitu nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan itu kemudian dikasih tahu, kamu adalah nafsu-nafsuku yang akan saya keluarkan karena saya mau menghadap Gusti, mau pulang. Karena amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Amarah itu sifatnya iblis, lawamah itu setan, sufiyah itu jin, mutmainah itu malaikat. Maka itu dilepaskan. Setelah dilepaskan, maka kamu nanti temuin satria yang namanya Arjuna. Maka di tangan Arjuna itu kamu bisa disempurnakan. Jadi Gunawan Wisono ini menyempurnakan moksa dirinya pulang ke rahmatullah dengan mengeluarkan amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah yang nanti ketemu dengan Arjuna. Dan Arjuna inilah yang menyempurnakan amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah, kelak akan mendapatkan Wahyu Makutha Rama. Nah, Wahyu Makutha Rama ini adalah sebenarnya wahyu dengan hasta brata. Ya, nanti dalam kaitannya dengan hasta brata ini adalah Wahyu Makutha Rama. Wahyu ini, wejangan ini dulu diwejangkan oleh Prabu Rama ketika wisudanan Barata. Barata itu adiknya ketika ada di Ayodhya. Maka ada 8 sifat dalam Makutha Rama itu, ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, hasta brata itu 8 sifat. Matahari, 2 bulan, 3 bintang, keempatnya mendung, kelimanya angin, keenamnya air, ketujuhnya api,
kedelapannya tanah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat Hastobroto ini. Pertama, matahari, bahwa manusia pemimpin harus memberikan penjelasan penyinaran sebagai matahari, memberikan kesejukan, memberikan semacam tambahnya energi, bahkan sumber utama dari kehidupan ini matahari. Kemudian 2 bulan itu menerangi di kala gelap, menyejukkan namun tidak menyilaukan, dan bisa menerangi dengan baik, itu bulan. Bintang itu bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan arah-arah yang tepat untuk kiblat. Mendung ini adalah pemimpin harus memiliki 2, reward dan punishment. Jadi kalau mendung itu kalau mau turun itu ya dengan petirnya nyambar-nyambar. Namun kalau sudah turun itu jadi reward semua. Karena apa? Jadi berkah semua turun. Hujannya turun jadi berkah semua. Kemudian angin ini pemimpin harus memberikan mengayomi, meratakan keadilan kebijakannya seluruh jagat raya. Air artinya pemimpin harus adaptasi dengan siapapun. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mankarsa tuturi handayani. Di depan jadi pemimpin, memimpin arsa tung tulodo menjadi teladan. Ing madya mankarsa di tengah memberikan inspirasi. Tuturi handayani di belakang memotivasi. Ini sifatnya air. Api semangat yang tinggi tanpa pernah padam. Semangatnya api dalam memimpin. Kemudian tanah itu adalah sifatnya tidak pernah mau memberikan kecuali yang terbaik. Jadi kalau bahasa Jawanya lumuh nrimo ing kebajikan, tidak mau menerima kebajikan. Karena apa? Tanah itu nanam singkong, nanam batang singkong aja itu tumbuhnya mendapatkan batangnya, daunnya, bahkan buahnya besar-besar, itu karena jasa dari tanah. Itulah pemimpin. Maka karakter Hastobroto inilah menjadi pemimpin ke depan. Itu nembak dengan wejangan Prabu Ramawijaya ketika dia memberikan wejangan kepada adiknya Barata waktu wisudanan di Ayodhya. Kemudian terakhir bahwa Rahwana yang memiliki semacam kesaktian yang luar biasa, Surodiro Jayaningrat. Jadi kesaktian yang luar biasa itu lebur tining pangestuti, akan hancur dengan kebenaran. Wakul jal haqqo wa zaqal batil inal batil kana zauqan wan nazul Quran syawab wan nazul Quran mawasyifa wa rahmatul mu'minin wa la yasidu dzalimin ila khasara. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita karakter-karakter yang baik sehingga ini menjadi teladan buat kita semua, bahkan pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikril hakim taqabbala minna ghafurur rahim wa askuru wa syaril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru lahu rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.